Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina bi wilayati amiril mu'minin wa a'immatil ma'sumin alaihimus salam. Pak Haji Erik, kalau tidak tafarok ya, kenapa siapa yang memerintahkan Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Ahmadiyah? Contoh dari mana mendirikan Ahmadiyah? Katanya mengikuti sunnah Nabi, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan. Pertama. Kedua, apa yang dimaksud wa'tasimu hablillah? Hablillah itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud tali atau tambang. Kedua. Ketiga, di mana alamat Allah? Karena apa saya tanya ke ini? Karena Pak Erik punya nabi, ya kan? Punya rasul, punya khalifah, punya al-masih al-maud, ya kan? Tentunya paham alamat Tuhan, pasti tahu. Keempat, kenapa Allah yang jawaban Pak Jerik yang saya tanya berbahasa apa, tapi Pak Jerik menjawab dengan surah Yusuf dengan menurunkan bahasa Arab, menurunkan dengan bahasa Arab. Kami, di situ ada kata kami. Yang dimaksud kami itu bagaimana? Menurunkan bahasa Quran dengan bahasa Arab. Ini kan sebetulnya yang saya tanyakan, Allah itu berbicara dengan bahasa apa? Tapi Pak Jerik menjawab Allah menurunkan berbahasa Arab. Kan gak nyambung ini. Saya bertanya berbahasa apa, berbicara berbahasa apa, berfirman berbahasa apa, tapi Jerik dengan ayat ini menurunkan berbahasa Arab. Kan gak sinkron nih pertanyaan sama jawaban. Ya Pak Jerik, dan kenapa dengan domir kami? Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah Ta'ala menegaskan bahwa wahyu itu masih tetap diturunkan kepada manusia, ya. Hanya saja wahyu yang akan diturunkan itu hanya wahyu non syariat seperti hadis qudsi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi may yasha innahu aliyun hakim, ya. Artinya, dan tidak ada bagi manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu atau dari belakang tabir seperti kasyaf, ruya, mimpi, atau dengan mengirimkan seorang utusan yaitu Jibril, ya, guna mewahyukan dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha luhur, maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat yukallimahullah, Allah berbicara, ya. Terus ada yursila rasulan, ya, Allah akan mengutus seorang rasul. Fayuhiya biiznihi mayasya,
maka dia akan mewahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Kalimat-kalimat yang barusan saya kemukakan adalah fi'il mudhari yang dalam bahasa Inggris present continuous tense. Jadi Allah itu masih tetap akan berkata-kata kepada manusia dengan 3 cara, yaitu dengan wahyu, ya, dari belakang tabir atau melalui kasyaf, ru'ya atau mimpi, atau dengan mengirimkan Jibril alaihissalam, ya. Jadi masih tetap nih Allah Ta'ala mewahyukan, ya, dan diwahyukan kepada manusia yang dia kehendaki itu dengan izinnya, atas kehendaknya, bukan atas kehendak si penerima wahyu, gitu. Nah, seandainya si penerima wahyu itu berbohong, maka Allah Ta'ala memberikan ancaman di dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamini thumma laqata'na minhul watin. Dan seandainya ia, Nabi Muhammad atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya, mengada-adakan atas nama kami sebagian perkataan atas nama Allah nih, niscaya kami Allah akan menangkap dia dengan tangan kanan. Kemudian tentulah kami Allah akan memotong urat nadinya. Ya, jadi dengan demikian maka jika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ataupun Nabi Muhammad berdusta atas nama Allah, mengada-adakan perkataan Allah atau wahyu, maka Allah akan memotong urat nadinya. Nah, urat nadi seorang utusan Allah itu apa? Yaitu setelah wafat pasti Allah menggantikannya dengan khilafah. Karena Rasulullah SAW bersabda, makanat nubuwatun qad ila tabi'atha khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah. Ada di dalam Kanzul Umal, ya. Jadi karena setelah Nabi Muhammad itu ada khilafah alamin haji nubuah selama 30 tahun. Kemudian setelah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wafat juga ada khilafah alamin haji nubuah. Sudah berjalan lebih dari 115 tahun dan masih berlaku sampai sekarang. Ya, maka dengan demikian dari perspektif kenabian, Baginda Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam dan juga Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud adalah seorang nabi yang benar, karena setelah keduanya wafat Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Pak Erik, Syiaan itu bergolong-golongan, ya. Tapi ikutilah Syiah yang mengikuti Nabi, jangan mengikuti Syiah bergolong-golongan. Ahmadiyah ini dalam kelompok yang bergolong-golongan karena tidak mengikuti Nabi, mengikuti Mirza Ghulam Ahmad, bukan mengikuti Nabi, ya. Karena itu nabinya tersendiri. Walaupun mengaku-ngaku mengikuti Nabi, prakteknya kan bersimpangan dengan Nabi. Kalau Nabi itu berjuang melawan kedoliman, kalau Ahmadiyah kan berjuangnya apa? Bersama dengan kedoliman. Itu kan mengumpulkan uang disetorkan ke Inggris itu bukti bersama dengan imperialis Inggris yang dolim. Jadi bukannya berjuang seperti Nabi melawan kedoliman, tapi berjuang bersama ataupun seperti yang memusuhi Nabi, yaitu bersama orang-orang yang dolim. Ini sudah bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mahdana walau syukru ala maulana. Saya nggak tahu ini tulisan saudara siapa, dan ini kan grup PN, ya, jadi bukan grup tulis-tulis.
Saya juga heran dengan saudara ini, ya. Tulis tapi tanpa mengeluarkan dalil atau hujah. Hanya nuduh-nuduh. Kalau orang itu kerjanya nuduh-nuduh, sesat-sesatkan orang, kafir-kafirkan orang, tanpa hujah dan dalil, tanpa mengeluarkan dalil dari kitab suci Al-Quran, tanpa mengeluarkan dalil dari hadis Nabi, ataupun dari perkataan seorang ulama atau apapun, itu namanya mengada-ada, Mas. Dialognya disebut dengan debat kusir, gitu. Debat kusir. Kenapa? Karena menyesatkan orang itu yang tidak kita ketahui ujung pangkalnya, itu ya itu kebodohan itu sendiri. Berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Paham Anda ngerti maknanya? Coba Anda terjemahin kalau Anda seorang ustadz, ya. Jadi janganlah mengada-ada, ya. Demikian. Mungkin beliau tidak piawai untuk PN, ya. Tetapi tulisan-tulisan beliau ini mungkin memberi inspirasi bagi yang lainnya untuk membuat topik. Nah, topik apa nih yang perlu kita bahas selanjutnya? Nah, tulisan beliau ini salah satunya membuat inspirasi topik apa nih? Kayak Pak Jaga Sukma akhirnya ngeluarin topik. Ini bisa menjadi bahan ya perbincangan berlanjut terus, tidak terputus. Mungkin itu ya, walaupun beliau ini tidak terputus barusan. Jadi mungkin beliau hanya memberi inspirasi untuk topik apa biar tidak terlalu beku, diskusi tetap berlanjut, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, menurut saya kalau menyesatkan, mengkafirkan atau menganggap golongan lain itu sesat dan kafir, itu sangat mudah ya. Cukup aja bilang kamu kafir, kamu sesat gitu. Tetapi kita semua di sini, coba saya ingin tunjukkan kebenaran Anda masing-masing. Misalnya ya, yang ahli sunnah wal jamaah merasa benar, ya kan? Kemudian benarnya ahli sunnah wal jamaah itu begini, bla 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 bla. Yang Syiah merasa benar, jelasin benarnya Syiah itu begini, bla 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 bla. Yang Salafi Wahabi merasa benar, benarnya Salafi Wahabi itu bla 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 bla, gitu. Itu maksud saya. Jadi masing-masing kita itu menunjukkan kebenaran masing-masing, ya. Tidak perlu menunjukkan kebatilan orang lain. Kalau kebenaran kami jelas. Kalau kebenaran kami pertama ya, kami berpegang dengan wasiat Nabi, ya. Berpegang dengan wasiat Nabi. Kalian tidak, ya. Itu ya pertama. Yang kedua, kami punya ilmu pengetahuan. Tanpa harus merujuk kepada kitab-kitab lain, cukup dari kitab imam kami merujuk. Jadi kedua ya, kami punya kitab-kitab agama yang tidak perlu merujuk kepada kitab-kitab yang ada pada ahli sunnah, yang ada pada Syiah, karena semuanya sudah dirangkum di dalam kitab-kitab imam-imam kami, di kitab imam kami yang ditulis oleh imam kami, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, kami mendirikan negara Islam, yaitu di Irak, ya. Seperti contohnya HTI mendirikan negara Islam, ya, khilafah. Jadi ada perjuangan untuk penegakan sebuah negara. Saya ingin tanya, dari Anda semua ini, mana golongan Anda yang memiliki tiga kriteria ini? Yang Sunni, yang Syiah, yang Wahabi, dan semuanya. Jadi tiga kriteria ini hanya ada pada kami. Satu ya, kami mengikuti wasiat Nabi malam Senin, ya. Anda enggak, kalian semua tidak. Yang kedua, kami punya kitab-kitab sendiri yang ditulis oleh imam kami. Kami tidak memerlukan lagi kitab-kitab yang dari sumber-sumber ahli sunnah, dari sumber-sumber Syiah, apalagi di Ahmadiyah. Kami punya kitab karangan sendiri yang berkaitan dengan agama setelah Al-Quran, ya. Yang ketiga, ya, kami mendirikan negara Islam. Walaupun negaranya belum berdiri, kami sedang berusaha seperti yang dilakukan oleh kelompok dakwah HTI. Nah, tiga kriteria ini saya katakan kepada Anda semua,
Tidak ada di Sunni, tidak ada di Syiah, tidak ada di Wahabi, dan tidak ada di Ahmadiyah. Hanya ada pada kami. Oke? Tunjukkan kebenaran kalian masing-masing. Jangan kalian menyalahkan golongan lain tanpa menunjukkan kebenaran kalian masing-masing. Itu ya. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihimatu wal mahdin wa salim tasliman katsira. Pak Tatang, Syiah di dalam Al-Quran itu disebutnya syiaan, ya, bergolongan-golongan atau bercerai-berai, ya. Allah melarangnya berkali-kali itu. Setidaknya ada 3 ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa janganlah kalian bercerai-berai. Kebalikan bercerai-berai apa? Nah, Bapak harus tahu. Apakah dalam bersatu itu dalam satu negara? Bukan. Apakah bersatu itu dalam partai politik? Bukan. Apakah bersatu itu dalam majelis ulama? Bukan. Tapi bersatu itu adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tetaplah kalian bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu yang seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiin. Sunnati atau sunnah Nabi Muhammad itu apa? Utusan Allah. Bagaimana dengan al-mahdi? Rasulullah bersabda, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari umatku. Nah, jadi Al-Mahdi itu utusan Allah umat Islam, yang artinya membenarkan atau menggenapi syariat Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi tidak bertentangan, ya. Jadi oleh karena itu, karena Imam Al-Mahdi itu seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad, maka semua umat Islam harusnya bergabung ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Karena Rasulullah bersabda, "Fa'idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi." Jika kalian mengetahui Imam Al-Mahdi sudah datang, maka baiatlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia itu adalah khalifatullah al-mahdi. Khalifatullah itu sama dengan nabi dan rasul, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 33:1 untuk Nabi Adam dan surah Shad ayat 26 untuk Nabi Daud. Ya, jadi dengan demikian maka khalifatullah itu sama dengan nabi, rasul, khalifah umatnya Nabi Muhammad. Artinya agamanya agama Islam. Dan kitab sucinya atau pedoman utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, ya. Keliru mas, selain Syiah kelompok Wahabi itu keliru. Selain Syiah selain Sunni kelompok Wahabi itu keliru. Selain Syiah itu bukan hanya Sunni, ya. Sunni itu pecah lagi menjadi Asy'ariyah, ya. Abu Hasan Asy'ari pecah lagi jadi Jabariyah, jadi Qadariyah, jadi Mu'tazilah, jadi Salafi Wahabi, banyak, Mas. Jadi selain Syiah itu ada macam-macam, ya. Ada Jabariyah, ada Khawarij, macam-macam. Bukan selain Syiah itu ahli Sunni, bukan. Selain Syiah. Ya, makanya Pak Unang, Pak Erik ini kan ngeyel bersatu. Bersatunya tuh di mana coba? Semuanya ini kan bersatu, Pak Unang, ya kan? Ahli Sunnah bersatu sesama ahli Sunnah, Syiah bersatu sesama Syiah, Ahmadiyah bersatu sama Ahmadiyah, gitu kan?
Kalau dengan golongannya masing-masing semuanya itu bersatu, ya kan? Yang bersatu yang model apa? Model Ahmadiyah bersatu yang khalifahnya aja baca Quran nggak betul, baca Qurannya nggak lancar gitu loh. Kan khalifahnya nggak baca Quran aja kayak anak TK itu. Saya sudah dengar itu. Kan ngaco itu. Ayat itu Pak dibaca oleh semua golongan, ayat itu semua. Cuma menerjemahkan tali Allah itu orang akan berbeda-beda. Bapak tali Allah Ahmadiyah, tali Allah bagi kami 12 imam 12 mahdi, kan gitu. Nanti yang NU tali Allah apa dan seterusnya. Jadi kalau ayatnya itu sudah benar Pak, tetapi saat ayat itu ditafsirkan untuk Jamaatul Muslimin Ahmadiyah yang Bapak maksudkan, disitulah kebatilannya. Jadi jangan bacakan ayat untuk penafsiran Bapak gitu loh Pak. Orang semuanya pakai ayat itu, nggak ada orang nyalahin ayatnya Pak. Yang disalahin itu penafsiran Bapak yang menyimpang. Itu kan yang disalahkan. Jadi artinya masing-masing kita ini gunakan ayat juga Pak, gunakan Al-Quran juga. Ayat itu juga dibaca wa'tasimu bihablillahi jami'a, tali Allah, hablullah. Apa hablillah itu? Menurut kami isna asra imaman wa isna asra mahdiyan, itu hablillah menurut kami. Menurut Bapak lain lagi, Mirza Ghulam Ahmad, khilafahnya Ahmadiyah. Jadi ayatnya nggak usah dibaca. Kalau Bapak baca ayat-ayatnya itu diulang-ulang, kami bukan sana letak protesnya Pak. Protesnya pada penafsiran Bapak gitu loh. Jadi bukan pada ayatnya. Karena itu kalau mengulang-ulang ayat itu sebuah kebodohan Pak. Ayatnya nggak usah diulang-ulang karena kami sudah tahu ayatnya, sudah hafal ayatnya. Cuman penafsiran Bapak dilarikan ke jamaahnya Ahmadiyah, disitulah kesesatannya Pak. Jadi kita itu kembali kepada penafsiran masing-masing gitu loh Pak. Jadi sekali lagi Pak Erik ya, orang yang menentang atau mengkritik atau tidak setuju dengan Mirza Ghulam Ahmad itu, ya pertama, bukan tidak setuju dengan Al-Quran yang Bapak Erik bawakan, bukan tidak setuju dengan hadis yang Pak Erik bawakan, kan begitu, harus dipahami seperti itu. Tapi yang tidak disetujui saat penafsirannya lari ke Jamaatul Muslimin Ahmadiyah. Orang lain pun bisa lari kepada jamaahnya masing-masing dengan Al-Quran yang sama, dengan hadis yang sama, diarahkan kepada jamaah mereka masing-masing gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak bisa memaksakan diri penafsirannya hanya kepada Mirza Ghulam Ahmad? Kalau untuk Bapak sendiri sebagai penganut Ahmadiyah ya nggak masalah Pak. Tapi saat orang lain yang bukan penganut paham Ahmadiyah, saat Al-Qurannya, hadisnya dilarikan ke Jamaatul Muslimin Ahmadiyah versinya Pak Erik ini, semuanya akan menolak. Bukan hanya itu Pak, bahkan dari kelompok Bapak sendiri yang kemudian timbul yang namanya Lahore dan Qodiani juga berbeda penafsiran Pak, ya kan? Apalagi yang bukan Ahmadiyah Pak. Jadi bukan Qurannya yang dipersoalkan, bukan hadisnya yang dipersoalkan adalah arah penafsiran dari kita masing-masing. Itu yang Bapak harus pahami. Sehingga kalau nggak dipahami ke arah sana, Bapak selalu ngeyel gitu loh. Ngeyel dengan apa yang dalil Bapak. Orang tahu aja dalilnya benar, hadisnya benar. Tapi saat diarahkan kepada Jamaatul Muslimin Ahmadiyah, langsung fatal Pak. Langsung salahnya fatal gitu loh. Jadi artinya dipahami di sana Pak. Kalau Bapak nggak memahami sampai ke arah sana, Bapak ngel terus. Dalilnya ini, Qurannya ini. Siapa yang nggak percaya dengan Quran dan hadisnya Pak? Nggak ada. Yang nggak percaya itu ala penafsiran ala Ahmadiyah. Itu loh Pak yang diprotes orang itu Pak. Abah Erik Mubarik ya. Jangan dipaksakan ya. Jadi Felase khilafah atau la yastakhlifannahum di sini adalah menguasai bumi, bukan menjadi khilafah di bumi. Itu yang panjenengan selalu memaksakan. Bahasa bagusnya itu memperkosa tafsir dan takwil ayat. Ya karena dipaksakan ya. Ini dimaknai ketara sekali. Jadi maksud menguasai itu panjenengan
selewengkan dengan maksud jabatan gitu loh, khilafah. Padahal itu bukan jabatan yang dimaksud, tetapi pekerjaan, menguasai. Ya repot lah kalau panjenengan tidak berdasarkan ulumul Quran atau sistem mustalahul hadis. Nanti kalau ditanya, kan ulamanya sudah bercerai-berai. Loh, memangnya ulamanya Ahmadiyah tidak bercerai-berai? Sudah ada 8 firqah besar di dunia itu. Ya. Kalau tentang ulama kami, al-ulama waratsatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Dikonkretkan oleh ulama-ulama yang berkumpul di dalam Rabithah Alam Islami, yang berkumpul di dalam Komisi Fatwa OKI, ya, kerjasama negara-negara Islam itu. Itu merupakan bukti nyata. Kalau panjenengan Ahmadiyah itu firqahnya menjadi 8. Di antara keturunan dan cucu-cucu Mirza Ghulam Ahmad sendiri memakai frase Ahmadiyah kok semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh dialog-dialog yang ada, dari kenyataan-kenyataan yang ada, saya pahami ya bahwa setiap golongan umat Islam, termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah Imamiyah, Salafi Wahabi, Ahmadiyah, itu meyakini bahwa penafsiran pemahaman mereka lah yang benar, sedangkan yang lain tidak benar. Kesimpulan begitu. Nah, dari kesimpulan ini saya punya kesimpulan begini. Walaupun saya meyakini kebenaran menurut saya pribadi, ya, menurut saya pribadi dari pencarian saya selama ini, bahwa yang benar itu adalah pengikut Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani dan mengikuti wasiat Rasulullah SAW yang memerintahkan atau mengajarkan kepada umat ini bahwa kalau tidak ingin tersesat, maka hendaklah mengikuti wasiat Nabi, karena wasiat itu untuk ahlul baitnya, untuk akrobinnya, maka mereka itulah yang tersesat. Karena apa? Karena doa ahlul bait mengatakan, Allahumma arifni nafsak, fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak, fa innaka illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak, fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolaltu an dini. Ya Allah, kenalkanlah aku dengan hujahmu. Kalau aku tidak mengenal hujahmu, tersesatlah dari agama ini. Sayyid Ahmad Al-Hasan adalah hujahmu ya Allah, maka aku sudah kenal, maka terlepaslah aku dari kesesatan yang kutakutkan selama ini. Demikian kesimpulan saya. Dan saya tidak ngajak orang lain saya hanya nyampaikan saja. Saya tidak ngajak Sunni, ngajak Syiah, ngajak Wahabi. Saya sampaikan saja bahwa saya sudah aman daripada kesesatan berdasarkan wasiat Nabi. Dan saya yakin tiap golongan tadi saya tidak ajak secara ngeyel, karena masing-masing golongan sudah menganggap golongannya masing-masing itulah yang benar. Itu kesimpulan saya. Jadi saya menemukan kebenaran versi saya, penyelidikan saya, ikhtiar saya, usaha saya, inilah yang benar. Yang nggak ikut ini nggak benar, tapi saya tidak ngeyel untuk memaksakan semua kelompok-kelompok tadi untuk ikut dengan saya. Saya hanya ingatkan satu hadis daripada Rasulullah SAW, faiza hadratu wafat fal yusalimha ila ibnihi awal muqarrabin lahu salah satu asami ismun ke ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi wa awalul mu'minin. Saya ikut Ahmad, saya ikut Abdullah, saya ikut Al-Mahdi. Inilah keselamatan diri saya. Dan diancam oleh Imam Muhammad Bakir, karena beliau adalah al-Yamani, dijanjikan wala yahil muslimin ayyal tawi alaih, tidak dihalalkan seorang muslim berpaling daripadanya. Siapa melakukan demikian, dia adalah penghuni neraka, karena dia menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Saya tidak akan berpaling lagi dari al-Yamani. Saya tidak akan berpaling dari al-Mahdi yulad fi akhir zaman. Hasil pencarian saya yang begitu panjang dan lama. Bagi golongan masing-masing, yang Sunni, yang Syiah, yang Wahabi, dan yang Ahmadiyah sudah merasa benar masing-masing, yaitu silahkan. Saya sudah menyampaikan apa yang saya yakini benar. Itu kesimpulan saya, Pak. Hadirin semua. Demikian, terima kasih.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihimah wal mahdin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah menjelaskan berulang kali ya surah Asy-Syura ayat 51 bahwa Allah masih berkata-kata kepada manusia termasuk kepada para nabi dan rasul ya dengan 3 cara, yaitu melalui wahyu, dari belakang tabir, istilah sampean kan barzakhi kan. Nah, itu sebetulnya kasyfi atau kasyaf atau ru'ya atau mimpi seperti mimpi Nabi Yusuf gitu kan. Kan dari Allah juga, mimpi Nabi Ibrahim. Kemudian lewat Jibril. Nah, itu kan wahyu kasyaf lewat Jibril. Itu ada 2, ada syariat yang kemudian menjadi kitab suci, kitab syariat. Ada yang non syariat, adanya di hadis qudsi. Nah, wahyu syariat itu sudah tertutup, tapi wahyu seperti hadis qudsi masih tetap berjalan selama Al-Quran ini berlaku ya. Jadi oleh karena itu Anda tidak usah menuduh bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad membajak, menipu dan semacamnya ya. Tapi apa? Coba perhatikan di dalam surah Asy-Syura 51 itu. 51 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayu hiya biidnihi mayyasha, maka dia akan mewahyukan kepadanya apa yang dia kehendaki. Jadi Allah mewahyukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu apa yang Allah kehendaki, bukan atas kehendak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Begitu pula Al-Quran, bukan atas kehendak Nabi Muhammad, atas kehendak Allah. Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Atas kehendak Allah, Allah mewahyukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini yang tidak dipahami oleh ulama yang sudah bercerai-berai itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru, ada kafir, min ahlil kitab. Ahli kitab mana nang? Semua ahli kitab agama tidak ketinggalan min ahli kitab Quran. Kafir. Wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka adalah bayyinah. Coba bayyinah itu sampai di Ahmadiyah gimana? Sampai di Al-Yamani gimana? Sampai di Tijani gitu, Paromli gimana? Ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Kalau unang tuh bayyinah itu adalah Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah sampai di Republik Islam Iran. Wali Faqih ya. Waliullah, wali faqih. Mana itu waliullah? Menurut Erik, waliullah mana? Menurut Jika Sukma udah jelas siapa? Hasan Al-Yamani ya. Menurut Pak Tijani, menurut Pak Romli, mana itu waliullah? Nah, setelah ada waliullahnya, begini ya, muslimin dunia. Bergabunglah gitu ya, seperti Pak Eri, bergabunglah ame Muslim Internasional. Pak Erik tahu aja. Mahdinya adalah Mahdi penerima apa? Khalifahnya Mahdi Masrur, Mahdi Masrur. Kalau aneh, bergabunglah ya pada Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Itulah Shiratal Mustaqim. Itulah hablullah wa tasimu bihablillah itu.
menurut Pak Erik, watasimu bihablillah itu berpegang teguh kepada Ahmadiyah ya. Menurut penjaga sukma berpegang teguhlah pada Al-Yamani. Kalau menurut Unang berpegang teguhlah pada Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Ya, la ikraha fidin lah, masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, guys lah. Atau lana amaluna walakum amalukum, yang mana pilih? Lakum dinukum waliyadin atau lana amaluna walakum amalukum. Nah, bagus ini Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah ya. Itulah siratal mustaqim, itulah hablullah ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemana ya watasimu itu kemana? Ke Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Betul ini Pak Romli ini ya, bagus. Makasih Pak Romli. Ente tahu Qadirhum. Hadis Qadirhum gak tahu ente. Bego ente ya, jahiliyah ente. Kalau gak tahu hadis Qadirhum. Tahu enggak? Hadis Qadirhum nggak tahu ya. Tanggal 18 tuh Idul Qadir, hari Idul Qadir menurut Syiah. Kenapa ente nggak tahu ya? Nggak tahu Idul. Tahunya 2 aja Idul Fitri aja ya. Syiah itu menetapkan sebagai Idul Akbar. Pelantikan Imam Ali itu Idul Akbar ya. Ente gak tahu, beko ente, jahiliyah ente. Harus tahu ente hadis Qadirhum ya. 67 tuh Maidah gimana? Ya ya Rasul balik menjilele. Ya. Film tab'al mau balag dari salata hari ya. Ente nggak menyampaikan apabila itu tidak disampaikan. Apa itu pelantikan Imam Ali? Bilang, ya, berhenti di sini Qadirhum, turun di Qadirhum tuh ya, ayat itu turun di Qadirhum. Berhenti yang udah lalu ya udah aja ya, tunggu tuh yang belakang tunggu di sini ya, bila gerok tuh. Bilal yang menggerok ya, maka berkumpullah ya, gimana di lembah Ghadir dalam keadaan panas terik. Rasulullah berpidato, man kuntu maula, itu isinya ya, panjang pidatonya. Man kuntu maula fahadani maula, Allahumma wali man wala. Ya Allah ya, bila man kuntu maula, barang siapa aku sebagai pimpinannya, padahal juga pimpinan nih sama ya, sambil diangkat tangannya kan gitu oleh Rasul. Terus berdoa, Allahumma wali man wala, ya Allah pimpinlah orang yang membuat pimpinan padanya. Ente kata wali, ente wali itu pimpinan ya. Ente kata wali ente. Man kuntu maula, barang siapa aku sebagai pimpinannya, fahaja liun maula, juga ali maula ini pimpinannya. Nah, berdoa ya Rasul, Allahumma wali man wala, ya Allah pimpinlah orang yang membuat pimpinan padanya. Wa adi man ada, dan musuhilah ya Allah orang yang memusuhinya. Wansur manasoro, tolonglah ya Allah orang yang menolongnya. Wa dzul man qadara, hinakanlah ya Allah orang yang menghinakannya. Setelah pelantikan itu turun ayat 3 surat Al-Maidah ya, dimana al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam madinah. Jadi turun ayat 3 itu karena pelantikan Imam Ali, karena ada pemimpin, ada wali.
Ya. Setelah Rasulullah apa siapa waliullah siapa? Imam Ali. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Jadi syahadat itu harus 3. Ya, harus 3. Innama waliyukumullah. 1, asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah walladzina amanu asyhadu anna aliyan waliyullah. Nanti ke Abu Bakar. Maka Islamnya Islam pasek munafik. Apa sebabnya? Ada yang disembunyiin. Itu Abu Bakar sembunyiin. Sebut dong. Asyhadu anna Abu Bakar wal iblis. Itu aja. Jadi anak-anak yang wafat sebelum akil balik itu masuk firqah mana ini, Pak Erik? Sejak kapan ini ada yang disebut firqah-firqah? Sejak zaman khalifah siapa? Bagus Abah Unang. Sudah minum kopi campur obat ya. Obat apa? Sakit kepala. Nah, itu bagus itu diminum. Kalau malam begini ya 3 kali 1 lah. Jangan 333 kali 1. Nanti bahaya itu. Abah Unang. Lanjut. Abah Unang, bagus Abah Unang. Minum obat dengan kopi hitam tanpa gula ya. Bagus Abah Unang. Bagus juga Abah Unang ini. Sudah minum kopi tapi lupa air. Kopinya tanpa air itu seret itu. Segera diluncurkan air satu termos. Bagus itu. Kalau minum kopi harus ada airnya Abah Unang. Itu kopi tidak ada airnya, obatnya tidak ada airnya, gimana Abah Unang? Alkitab terdahulu itu nggak ada lagi yang keakses hari ini ya. Kalaupun yang di zaman Rasulullah disebut ahli kitab ya, itu hanya secuil aja yang beliau ketahui. Tidak secara utuh apa yang disebut Alkitab bernama Al-Injil. Jadi itu hanya sisa-sisa ya. Enggak secara utuh. Ini Dokter Adiani, Ibu dokter Ahmadiyah ya. Murid Pak Erik atau guru Pak Erik? Bu dokter. Ini Ahmadiyah ya? Betul? Mau buat firqah baru. Biar genap 72 firqah. Udah cukup ya kaplingan firqahnya 72. Ibu ini Kristen apa Ahmadiyah? Sekarang aja bicara Kristen, tadi bicara Ahmadiyah. Yang benar yang mana Ibu? Kristen apa Ahmadiyah Ibu itu? Ibu masuk firqah mana? Masuk firqah yang 1 atau yang 72? Bu, semuanya 73. Ya, Ibu masuk firqah mana, yang 72? Yang mana yang 72 itu menurut Ibu? Ya, Ibu harus yang 1 Bu, Ahlussunnah wal Jamaah Bu. Menurut Ibu Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Ibu yang mana? Bicara Kristen menurut Perjanjian Baru, Kristen itu gelaran buruk. Ya, gelaran buruk yang dibuat oleh kaum Antioquia ya. Jadi Kristen itu dikenal pertama kali di Antioquia. Itu tentang Kristen ya. Bahwa itu ada firqah-firqah juga ya, disebut firqah juga. Mereka itu kemudian menggelari dirinya dengan gelaran buruk Kristen ya wes. Udah berapa tuh firqahnya tuh?
Ibu termasuk firqah yang mana? Firqah Islam atau firqah Kristen? Bu, ibu pernah masuk firqah atau enggak firqah? Firqah mana ibu ya? Makasih ibu. Sunnah yang mana dulu ini yang wal jamaah? Sunnatullah apa sunnah dajjal nih? Sunnah Tuhan apa sunnahnya iblis? Ini dikelirkan dulu ya. Mau berkiblat ke sunnah yang mana? Kalau aku mau ini aja firqah Syiah ya. Kalau Syiah itu kan A-nya hanya satu, tapi kalau Syiah itu dua A-nya ya, huruf A-nya ada dua, jadi si Adiani Adil. Aneh Syiah bu, aneh Syiah ya, Syiah maunya ya, maunya aneh Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Ibu dari mana? Syiah aja. Hanya siapa aneh aja ya, boleh bu. Firqahnya si A, imamnya A lah. Firqah si A itu dilabeli si A itu karena imamnya itu ya si A juga, si Adiani Adil gitu. Abah Unang, keren nggak nama firqah nih yang aku buat? Ya imamnya juga aku sendiri lah, lawang aku yang buat firqahnya. Gimana tuh? Masa di Indonesia ada 270 juta. Ada berapa? 270 juta firqah. Setiap orang, setiap firqah ya. Masa ibu udah aja ya. Abah Unang imamnya, boleh nggak bu? Jadi yang ahlul fatrah, yang bayi-bayi ya, anak-anak yang belum akil balik terus pada wafat itu masuk di firqahnya aku ya. Itu kaplingan aku, itu milik firqah saya gitu Abah Unang ya. Jadi kalau dari 270 juta penduduk Indonesia yang wafat masih ahlul fatrah atau belum akil balik, termasuk yang wafat dalam keadaan gila, itu semua masuk di firqahnya aku ya. Karena itu semua pasti masuk surga, gak bakal antri dihisab, gak bakal apalagi sampai transit di neraka, ya enggak lah ya. Itu masuk di firqahnya aku ya Abah Unang. Masa punya firqah sendiri, nggak ada yang ikut kepada ibu nggak? Ibu nggak ada yang ikut. Ikut ini aja ya, ikut Syiah Imamiyah Isna Asyariyah bersama Abah Unang. Ya bu, imamnya Abah Unang, makmumnya ibu dokter, boleh nggak? Yang masuk firqahnya Abah Unang yang korban vaksin aja Abah Unang ya. Ya. Ibu mau firqah aneh. Abah Unang imamnya, ibu makmumnya, mau enggak? Tidak bertentangan, benar. Cuman perilakunya menyelisihi dari cara Nabi ya. Tidak bertentangan, benar. Umat Nabi Imam Mahdi itu benar ya. Imam Mahdinya yang dipercayai di Syiah ya umat Nabi, bahkan turunan Nabi, Itrah yang ke-12 ya. Kemudian ubasyirukum ya, iya ubasyirukum itu ya, apa namanya, berita gembira itu Imam Mahdi itu ditunggu-tunggu ya. Kita ini semua sedang menunggu Imam Mahdi. Nah, jadi ubasyirukum itu kita tunggu sekarang ini. Nah,
Adapun dikatakan tidak bertentangan, tapi kita Syiah melihat Ahmadiyah ini berselisihan dengan Nabi ini. Ya cenderung bertentangan. Apa berselisihannya? Satu, praktek di Ahmadiyah tiap bulan harus ada persenan infak dikumpulin kemudian disetor ke Inggris. Ini nggak sesuai dengan cara Nabi ya. Nabi nggak pernah ngumpulin infak kemudian membuat kantor di sekitar daerah orang-orang dolim. Misalnya di Mekah sana waktu itu dolimnya ya, kemudian dikumpul di sana buat membayar pajak ke pihak orang dolim. Tidak. Kalau Nabi itu bahkan sama orang dolim sama pentolan dolimnya itu ditawarin pun Nabi itu menolak kok ya. Nabi katanya berhenti ya, jangan kamu itu berdakwah. Mau apa? Mau jadi pemerintah? Kita akan bikin kamu itu jadi pemimpin kalau zaman itu kafilah ya, pemimpin kafilah lah. Kapilah, kamu tuh jadi pemimpin kapilah dan pemimpin suku misalnya. Kamu akan diakui. Nah, atau mau jadi apa? Mau kaya. Akan dimodali nih, akan mengumpulkan para pembesar-pembesar nih ya. Nanti Nabi Muhammad itu diberi itu modal ya, biar jadi saudagar kaya. Atau mau apa? Mau perempuan, siapa yang kamu inginkan? Akan diupayakan untuk agar tercapai. Apa jawab Nabi? Seperti lagu Bimbo, matahari sebelah kanan kan gitu, rembulan sebelah kiri kata Bimbo kan, tidak mampu menggoyah Nabi yang Rasul yang tabah. Nah gitu kan, itu kan ucapan Bimbo itu mengambil dari hadis ya. Walaupun aku sebelah kanan dibebani dengan matahari, walaupun sebelah kiri aku dibebani oleh bulan, aku tidak akan berhenti berdakwah. Demikian. Jadi Nabi itu nggak mau angkat topi atau tunduk kepada pihak orang kafir atau pihak orang dolim, nggak mau. Lah ini Ahmadiyah kok membuat kantornya di Inggris. Apa ini sesuai dengan cara Nabi? Nabi saja ditawari oleh orang kafir itu, Nabi itu mengatakan nggak mau. Lah ini malah tunduk di sana ya, mengumpulkan infak lagi buat ke sana. Nggak sesuai dengan cara Nabi. Nabi nggak ada ngumpulin infak begitu ya. Nah, Nabi itu mempraktikkan tuh humus. Humus itu pakai dulu. Ada lebihnya nggak? Kalau ada lebihnya baru 1/5-nya dalam setahun kamu berikan untuk untuk Nabi dan untuk keluarga-keluarga Nabi ini ya, untuk itrah-itrah ini. Kalau nggak ada lebihnya, makan saja itu keperluan kamu itu ya. Apapun yang kamu pakai itu pakai saja, rumah pakai, motor pakai, baju pakai, sawah pakai, perusahaan pakai. Tapi kalau ada yang kamu simpan, walaupun itu hanya sendal yang jelek, walaupun itu hanya lap mobil, tapi kalau kamu simpan terus sampai setahun, lihat berapa nilainya. Kalau ada nilainya, keluarin 1/5 setelah setahun. Begitu ya. Jadi agama itu nggak meminta infak-infakan, nggak ada. Yang diminta itu berapa kamu bisa punya. Kalau punya kamu bagi dong. Kalau belum punya jangan membagi-bagi lah. Ahmadiyah kan sama dengan LDII. Belum pun kita ini memakan, begitu dapat gaji sekian persen kasihkan dulu buat imam. Ini imam-imam begini kan apa contoh Nabi? Ini kan bukan imam contoh Nabi, komersial ya. Jadi komersial, ingin meniru cara-cara cara-cara Romawi, cara-cara Yahudi, di mana menyetorkan uang ke pihak Yahudi kepada pihak Israel, Romawi kepada pihak Roma, Katolik sana. Nah, dipraktekkan juga oleh Islam LDI dan Islam Ahmadiyah ini. Ngumpulin dana, makanya terus mencari anggota sampai 220 negara. Kalau Syiah tidak. Syiah itu tidak cari anggota. Cari apa? Cari ridho Allah. Kata Allah sampaikan, jadi sampaikan. Mau kek buat kamu, nggak mau ya terserah. Yang penting kita ini tugasnya ya tidak disalahkan lagi oleh Allah. Jadi dakwah Syiah ini bukan dakwah mencari-cari pengikut, tapi dakwah ini
melaksanakan perintah Allah, ya. Kalau sudah dilaksanakan, mau dapat hidayah mau tidaknya terserah Allah. Yang penting kita tidak disalahkan oleh Allah, diam saja atau tidak berupaya. Begitu. Jadi karena Allah, bukan karena ingin cari dapat materi, bukan cari ingin main mata dengan pihak dolim, dengan pihak hamba-hambanya iblis. Orang-orang dolim ini kan hamba-hambanya iblis, bukan gitu ya. Nah ini, jadi mengatakan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi kok perilakunya nggak mencerminkan orang membela Allah, tapi seperti mencari yang sifatnya kepentingan dunia. Fa'alaikum bisunati wasunati khulafa'il khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, ya. Dengar nih ya, ataupun coba kita kupas ya. Khulafa'ur rasyidin, yaitu khalifah yang benar. Apakah siapa khalifah yang benar? Abu Bakar. Abu Bakar menyelisih pesan Nabi, ini benarkah? Ya, tidak benar ini ya. Khalifah Rasyidin ini, atau Khalifah Rasyidin orang yang cerdas yang benar ya. Nah, Khalifah Rasyidin Al-Mahdinya yang mendapat petunjuk. Apakah orang yang mendapat petunjuk menyelisih pada nabinya? Mendapat petunjuk iya, tetapi tidak berkualitas sangat baik. Jadi siapa Khalifah Rasyidin Al-Mahdiin itu? Adalah khalifah yang direkomendasikan oleh Nabi, yaitu dari itrah dari keturunannya 12. Inilah khalifah Rasyidin Al-Mahdiyin, ya. Itu mereka itu imam-imam yang pertama dari Imam Mahdi dari Imam Ali sampai yang terakhir Imam Mahdi. Inilah khulafah Rasyidin Al-Mahdiyin, ya. Talzamul Jamaatul Muslimin. Jamaatul Muslimin yang mana, ya? Talzamu Jamaatul Muslimin wa Imam Mahum. Imam Mahum itu kan imam ini, imam yang direkomendasikan oleh Nabi, bukan imam yang mengaku-ngaku. Kalau imam yang mengaku-ngaku caranya pun tidak sesuai, ya. Praktek infak tiap orang dapat rezeki diminta ini, adakah Nabi mempraktikkan begitu, ya? Sahabat-sahabat misalnya, kamu baru pulang dari kafilah, uang berapa? Kesinikan dulu, kesabilillahkan dulu, kata Nabi. Nggak pernah kita dengar begitu, ya. Tapi kalau kata Nabi, kalau ada kelebihan berikanlah. Itu ada dalam Al-Baqarah ayat 219. Kulil afwa, ambil dari kelebihan, ya. Nah, yas'alunaka madza yunfikun, kulil afwa, ambil dari kelebihan. Itu kan jelas. Al-Baqarah ayat 219, ya. Dan prakteknya dari infak ini apa? Untuk urusan-urusan kepada sabilillah itu dibelakangin kok. Yang utama itu ya, ayat Al-Baqarah 215 itu apa? Yas'alunaka madza yunfikun, ya. Kul ma anfaqtum min khairin, dari yang baik. Palil walidaini, orang tua dulu yang dilihat itu ya. Orang tua, palil walidaini wal akrobin, kerabat. Ya, kerabat. Kerabat itu utamakan pertalian darahnya lebih dekat, ya. Berarti keluarga-keluarga Nabi itu termasuk kerabat kalau bagi Nabi. Bagi kita ya keluarga kita, ya. Nah, wal akrobin wal masakin, dan kepada orang miskin, ya. Wabni sabil, wal yatama dulu, wal yatama kepada orang yatim, kepada anak yatim, wal masak, kemudian wal masakin kepada orang miskin. Nah, terakhir wabni sabil, kepada sabilillah. Jadi nggak ada, belum pun orang itu digunakan untuk apa dia, sini dulu untuk kepada imam dulu, kepada Imam Mirza dulu, untuk kepada Inggris dulu. Nggak ada begitu. Jadi cara LDII, cara Ahmadiyah ini cara yang menyimpang, nggak sesuai dengan cara Nabi. Inikah Imam Mahum yang harus diikuti? Ini Imam Mahum yang menyimpang. Berarti Imam Mahum yang mana? Imam Mahum itu Imam Mahdi. Itulah Imam Mahum itu. Talzamul Jamaatul Muslimina wa Imam Mahum. Jadi jamaah yang mengikuti Imam Mahdi siapa? Syiah. Ahmadiyah apa mengikuti Imam Mahdi? Tidak kan? Imam Mahdinya Imam Mahdi Mirza. Ya, praktek infaknya saja tidak sesuai dengan cara Nabi. Inikah yang mau diikuti? Yang tidak sesuai. Masalah wafat. Imam Mahdi itu kalau wafat ini dunia ini kiamat, ya. Imam Mahdi itu dijaga oleh Allah itu, ya. Kalau wafat Imam Mahdi ini kiamat dunia ini. Sebab dunia ini tidak akan tercipta kecuali Allah mencipta, karena Allah
kecuali terciptanya tersebut karena Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Dan nurnya Nabi Muhammad itu rangkaiannya dengan para khalifah-khalifahnya tadi itu, dengan para wasi-wasinya, ya. Wasinya ini tinggal satu ini. Jadi penjaga dunia ini tinggal satu lagi. Salah satu penjaga dunia yang terdahulu Nabi Muhammad sudah wafat. Imam-imam yang ke-1 sampai yang ke-11 sudah wafat. Tinggal yang ke-12. Kalau yang ke-12 Imam Mahdi ini wafat, kiamat dunia ini. Jadi ini mengaku-ngaku Imam Mahdi sudah wafat, dunia kok begini saja. Ini nggak sesuai ini ya. Karena titik berat atau penstabil dunia ini mereka inilah ya. Kalau ngegambarinnya itu ya. Aduh, apa sih? Hal yang paling instan dalam hidup yang berpengaruh kepada yang lain. Kalau tidak ada hal tersebut, maka yang lain ini semuanya ginilah gambarannya ya. Misalnya pohon. Pohon itu ada buah, ya. Pohon itu ada ada ranting-ranting, ada daun-daun. Kalau batang pohon ini ditebang, pohon itu sudah tumbang. Termasuk buah, ranting dan segala macam tidak ada, hangus semuanya ataupun kering semua jadinya, ya. Nah, jadi batang dalam pohon ini bisa merupakan bagian yang paling instan dalam pohon tersebut ya, bagian yang paling penting, paling paling urgen dalam pohon tersebut ya. Nah, dunia ini atau makhluk ini paling urgennya siapa? Nurnya Nabi Muhammad, ya. Diikuti oleh nur imam-imamnya. Kalau nur imamnya Nabi Muhammad ini bagaikan dalam pohon itu batang, kalau sama Allah sudah diwafatkan, tumbang sudah ini dunia ini, kiamat sudah, ya. Nah, sekarang Imam Mahdi ini satu-satunya sebagai batang yang masih menopang pohon dunia ini, masih mau berdiri. Kalau Imam Mahdi meninggal, pohon dunia ini bagaikan pohon yang sudah ditebang pohonnya, batangnya, tumbang sudah, ngagubrak. Ada buahnya ada daunnya, ada kering semua sudah. Nggak bisa lagi tumbuh hidup lagi. Nah, dunia ini kalau Imam Mahdi sudah wafat, kiamat sudah. Nggak ada lagi hidupkan kita ini ya. Ini Imam Mahdinya wafat, kok dunianya masih berjalan begini, orang dolimnya masih arogan, nggak ada yang bisa, dan Imam Mahdinya nggak berbuat apapun. Kalau khalifah Islam ya, bikin negara Islam seperti Al-Yamani mau bikin tuh. Mau bikin nggak bisa dia, nggak bisa. Di mana sekarang Al-Yamani ya? Tuh lihat ya, Republik Islam Irak, Republik Islam di atas presiden baru tuh ya. Muslim mukmin syahadatnya 3, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, lihat Al-Maidah 55. Kalau 2 syahadatnya Muslim juga. Muslim pasek punapek. Gimana kalau Ahmadiyah? Ahmadiyah itu made in English, itu mah ngacak-ngacik Al-Quran yang hadis. Jadilah MGA nabinya. Mas Serur itu sekarang deh. Mahdi juga, Mahdi iblis. Nerima beat, enak aja ujung nerima beat ke perang tenanawan. Aja dog di kasad Inggris. Kalau ente Quran hadis aja ya, coba surat Al-Bayyinah ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Coba surat Al-Bayyinah terjadi tafsir itu sampai gubrak ke MGA. Ya. Tafsir ente semua ente Quran itu gubrak ke Quran hadis gubrak ke MGA. Ya, Quran, hadis, ente gubraknya ke MGA. Coba itu Al-Bayyinah gubrakkan ke MGA. Ya. Kalau saya gubraknya ke Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kalau ente coba. Ya.
Coba tafsir ente, gue beragam ke Ahmadiyah. Tafsir ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-a'immati wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira. Tampaknya Pak Ahmad Sunarto belum bisa membedakan antara ad-diniyah, agama, dan as-siyasah atau politik ya. Saya uraikan ya. Ad-diniyah, agama, secara keseluruhan adalah amrullah, urusan Allah. Contoh, mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Contoh kedua, mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Contoh ketiga, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Wa idzibtara Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Jadi contoh-contoh tadi itu adalah agama. Kenapa? Nabi Adam jadi khalifah, nggak ada urusan manusia. Nabi Daud jadi khalifah, nggak ada urusan manusia. Kemudian Nabi Adam sebagai khalifah, nggak ada urusan manusia. Makanya agama itu nggak ada urusan manusia, semuanya disebut amrullah, urusan Allah. Jadi mengangkat khalifah, mengangkat imam adalah urusan Allah. Bagaimana sebelum Rasulullah cara pengangkatannya? Ya melalui wahyu dan dilakukan Rasulullah sendiri seperti pengangkatan Ali bin Abi Thalib di Ghadir Khum. Bagaimana setelah Rasulullah? Caranya dengan wasiat Nabi, ya. Itu cara pengangkatannya. Itulah dinullah, itulah agama Allah. Dan itulah yang diikuti oleh Syiah selama ini, ya. Dan kemudian setelah wafat Nabi kok dimusyawarahkan. Nah, terjadilah Sakifah. Ya kan? Apakah itu salah? Tunggu dulu. Setelah itu kan Abu Bakar, setelah Umar, setelah itu Utsman, setelah itu kan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib juga kan hasil juga tuh, hasil suro juga. Ya kan? Sebagai khalifah yang keempat. Artinya masalah suronya nggak masalah. Terbukti Ali siap menjadi khalifah yang keempat, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah kalau itu dianggap sebagai pemimpin agama. Jadi Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin agama, sejak wafat Nabi dia sudah memimpin agama, tapi memimpin politik setelah menjadi khalifah yang keempat. Nah, kan bisa bedakan? Bisa kan perbedaannya, Pak Ahmad Sunarto? Makanya kalau sebagai pemimpin politik, Ali sebagai khalifah yang keempat. Sebagai pemimpin agama, Ali sebagai khalifah yang pertama, bila fasun tanpa jeda, kan begitu. Nah, artinya kalau kita bertanya, bagaimana setelah wafat Nabi ada berapa jenis kepemimpinan? Ada 2 jenis kepemimpinan. Kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kepemimpinan agama dipimpin oleh Ahlul Bait, khalifah yang pertamanya Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan politik dikuasai oleh sahabat. Saya katakan dikuasai karena sahabat memenangkan politik. Dikuasai oleh sahabat. Khalifah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib siap menjadi khalifah yang keempat? Karena itu politik. Sebenarnya tanpa diangkat pun dia sudah jadi khalifah agama, tapi secara politik dia diangkat sebagai khalifah yang keempat. Kan jelas perbedaannya, Pak Ahmad Sunarto. Nah, karena itu kritik kita terhadap Sunni bukan masalah 4 khalifah itu sebagai khalifah, tidak. Kritik kita terhadap Sunni kalau mereka menjadikan 4 khalifah itu menjadi pemimpin-pemimpin politik. Nah, begitu juga kritik terhadap Syiah Iran. Sejak berdirinya pemerintahan Iran itu mencontek politiknya Sunni. Kenapa? Karena berdasarkan juga pengangkatan oleh manusia, amrun nas. Kalau betul-betul itu agama, harus ikut wasiat Nabi seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Yamani. Demikian, Pak.
supaya jelas dan tegas perbedaan antara politik dan agama agar paham akidah Islam yang lurus. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihimah wal mahdiin wa salim tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin.